Saya kira kita semua sudah dewasa, ya kan? Kita juga sudah punya kesadaran, pemikiran. Tidak perlu kita pakai sarana prasarana pemerintah. Ya. Saya sendiri selama ini kalau udah bukan kepentingan dinas, saya kemana-mana saya juga pakai sarana sendiri. Ya. Kita dewasa, kita memberi contoh. Ya. Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baiklah, berpikir positif, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, MK Anwar Usman. Masih ingat tentu ya Anwar Usman ya, adik iparnya Joko Widodo. Beliau kemarin menikah dengan Idayati, adiknya Pak Jokowi. Dan yang luar biasa adalah tempo hari ketika Anwar Usman ini menikah, langsung desakan datang dari mana-mana, dari pengamat, dari politikus dan sebagainya yang berharap Anwar Usman mundur dari jabatan sebagai ketua MK agar tidak muncul kepentingan ganda, agar tidak muncul abuse of power gitu. Ya, bagaimana tidak muncul abuse of power kalau kita tahu di belakang misalkan sering ketemu ini ketua MK dengan presiden. Padahal MK sendiri posisinya harusnya independen. Nah, seperti ini yang akhirnya baru muncul juga. MK memutuskan menteri nyapres tak perlu mundur. Wow. Barangkali sebelumnya sudah ada upaya untuk mengatur bahwa menteri-menteri harusnya mundur kala dia mau nyapres. Kan memang idealnya begitu ya. Posisi sebagai menteri sangat mungkin digunakan sampai ujung jabatannya untuk kampanye secara soft. Kan begitu ya. Untuk kampanye secara tidak terang-terangan atau bahkan mungkin terang-terangan. Memanfaatkan jabatannya sebagai menteri. Jadi kan wajar kemudian kita bertanya, pesanan siapa ini? Pesanan Prabowo kah? Ya kita jadi sulit untuk tidak curiga. Dan kepada penguasa memang kita harus curiga. Karena itu adalah alat rakyat untuk mengawasi penguasa. Jadi MK ini saya kira sudahlah kita harus tahu diri, kepolisian, ya, kehakiman, termasuk MK, ya, KPU, ini semuanya kepercayaannya sedang berada pada titik nadir.
Sulit kita untuk percaya pada mereka-mereka. Jadi wajar pula kita ketika kita merasa ini ada kejanggalan, kan gitu ya. Oke, kita lihat beritanya dari RMOLID. MK putuskan ubah norma pejabat negaranya pres, menteri tak perlu mundur. Berarti sebelumnya perlu mundur, dan itu sudah bagus agar menghindari, kan begitu ya. Permohonan uji material norma pencalonan pejabat negara menjadi presiden dan wakil presiden di pemilu oleh partai politik atau gabungan parpol sebagaimana diatur pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu diputuskan diterima sebagian oleh MK. Yang kita perlu pertanyakan juga, ini siapa yang mengajukannya ya? Apakah Erick Thohir, Prabowo atau siapa ya? Kalian ya? Ada beritanya. Ketua MK Anwar Usman, adik iparnya Jokowi. Harus kita ingat-ingat terus itu ya. Membacakan amar putusan permohonan aku atau perkara nomor 68 garing PUU garing 20 garing 22 dalam sidang putusan di gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, ujar Anwar Usman dikutip melalui siaran langsung kanal YouTube MKRI. Jadi buat sahabat semua yang mana ininya buktinya itu tadi ada di YouTube-nya MK ya. Dalam poin pertimbangan, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon dalam hal ini adalah Ahmad Rida Sabana selaku Ketua Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia Garuda dan Sekjennya Yohana Murtika beralasan menurut hukum. Wow, Partai Garuda ya. Mungkin Partai Garuda termasuk salah satu partai yang lolos verifikasi ya. Kan kalau nggak lolos ngapain juga. Tapi yang jadi pertanyaan kita semua, apakah ada menteri dari partai? Nah ini aneh sekali. Kok bisa dari Partai Garuda? Kan mestinya yang logik, yang masuk di akal publik, kalau yang mengajukannya misalkan dari Partai Golkar, karena ada Erlangga Hartarto, dari Gerindra, karena ada Prabowo dan Sandiaga Uno. Terus siapa lagi tadi tuh? Erick Thohir, nggak ada partai politik deh. Nah, itu wajar kalau Gerindra dan Golkar, ini Garuda. Kepentingannya buat Garuda nggak ada. Kalau ditanya, oh ini bukan untuk kepentingan partai, ini kan untuk kepentingan bangsa dan negara. Diurai oleh anggota Majelis Hakim Konstitusi yang bersidang, Arif Hidayat, alasan hukum para pemohon yang menyatakan ketentuan pasal 170 ayat 1 bertentangan dengan pasal 28 ayat 2 UUD RI 45 sudah tepat. Sebab Majelis Hakim Konstitusi menilai menteri dan pejabat setingkat menteri merupakan rumpun eksekutif yang tak bisa dianggap berbeda dari presiden dan wakil presiden. Alasannya itu, jadi menteri tidak bisa dipisahkan seperti presiden dan wapres. Karena presiden dan wapres kalau mau mencalonkan lagi, ya bukan yang 3 periode, ini beda lagi ya. Kalau periode kedua gitu, ya nggak apa-apa menjabat sampai akhir. Nah menteri juga begitu gitu. Enak kali ya. Demikian. Penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa jabatan menteri atau pejabat setingkat menteri termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang menjadi bagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh presiden dan wakil presiden, ucap Arif Hidayat. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, menteri atau pejabat setingkat menteri adalah yang dikecualikan apabila dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol sebagai capres atau cawapres. Harus mendapat persetujuan atau izin cuti dari presiden. Sehingga menurutnya, seharusnya menteri dan setingkat menteri dikecualikan dari pejabat negara yang harus mundur dari jabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat 1 huruf G. Ya begitulah ya. Ini luar biasa. Jadi menteri tidak perlu mengundurkan diri. Jadi Anda bisa fokus barangkali begitu ya. Bisa membagi fokus jabatan sebagai menteri dan jabatan sebagai capres atau cawapres nanti. Bisakah? Ya pasti klaim mereka bisa lah. Mereka menginginkan itu. Tapi secara ideal mungkin bisa nggak? Ya enggak lah. Kalau bicara ideal kan Anda harus fokus pada satu hal yang dua-duanya hal besar. Yang satu itu amanah dari presiden ketika memilih Anda jadi menteri. Kan begitu. Nur kan? Nih yang lain-lainnya itu. Oh siapa nih? Ada juga di bawah nih. Nah. Ini harus mundur nih. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung. Dia harus mundur. Semua yang terlibat di peradilan.
Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, KPK itu harus mundur. Duta besar, pejabat lainnya yang ditentukan. Tapi kalau menteri boleh tidak disamakan dengan presiden dan wakil presiden karena bagian dari eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan hari ini. Justru disitulah munculnya abuse of power.